Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada dua kelompok manusia, katanya ya. Nanti dinilai saja benar tidaknya. Yang ogah, yang tidak tertarik untuk ngaji. Kelompok yang pertama, orang yang merasa cukup, orang yang akhirnya akan angkuh melampaui batas. Innal insana layatgha ar-ra'ahus taula. Manusia itu akan angkuh kalau sudah dirinya merasa cukup. Jadi orang yang merasa cukup akan mau ngaji ya. Pertama, yang kedua, orang yang malu, tapi kayaknya kurang pas malu ya. Saya ganti aja lah. Orang yang gengsian, ya. Agak aneh, tapi faktanya ada. Orang yang gengsi. Lah aku gengsinya ngaji. Nanti alasannya bisa macam-macam kan. Bisa macam-macam. Ya, jadi ada kedekatan juga dengan yang pertama ya. Ya cuman gengsi ini ya memang lebih ya pada ya, kok dia merasa turun derajatnya gitu ya. Kok dia merasa jadi apa ya, agak murah atau apa. Ya tentu saja ya dua poin ini yang memang benar adanya. Padahal sejatinya semua orang, semua kita, termasuk saya justru butuh yang namanya ngaji, butuh yang namanya tambahan ilmu, butuh yang namanya tafaqquh fiddin. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian ada tradisi intelektual yang hilang. Bagaimana salaful ummah itu bertafaqquh fiddin, bagaimana salaful ummah itu ngaji. Benar-benar mereka itu berguru. Ada guru, ada murid, ada mursyid, ada murid. Iya, ada syekh, ada kemudian orang-orang yang belajar. Ada muallim, ada muta'allim. Ya, sekarang sebagian orang mencukupkan dengan apa? Mencukupkan dengan ya, apa yang dia dapat ya di HP, di Google, di YouTube dan seterusnya ya. Ini 2 hari ini ada musibah ya, nggak bagus ya jaringannya. Nanti suatu saat memang akan macet total bisa terjadi. Maka akan kelabakan cukup banyak orang yang ya mengandalkan Google, yang mengandalkan YouTube. Insyaallah akan kelabakan. Lah ngaji itu kecuali berguru juga memang ada yang dibaca. Maksudnya ada kitab, ada referensi, bukan barang yang instan.
kayak yang dia dapatkan di YouTube bukan. Satu ya, tradisi intelektual yang semakin hilang. Sudah jarang orang yang berguru ya siap bersimpuh di hadapan guru ya, sekalipun duduk di kursi lebih bagus lah kalau memang ada majelis yang seperti itu. Yang kedua, juga tradisi intelektual di dalam ya, sejarah perkembangan Islam dan umatnya. Mereka memang sepenuh hati niat mau belajar. Karena niat mau belajar, siap mendengar. Nanti giliran siap juga bertanya. Ini juga tradisi ini juga sudah semakin hilang ya. Dengar di awal, wah kayaknya tidak cocok, hilang. Tertunduk sebentar, hilang. Iya, ini nih akan dapat apa ya begini? Tidak ada ketulusan, tidak ada ketulusan. Yang ketiganya kita cukupkan 3, sekalipun boleh saja mau menambah ya. Tradisi juga mencatat, ya. Menulis. Wah, ada poin penting dicatat, ada poin penting ditulis. Ini juga sudah semakin hilang. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Karena memang tradisi intelektual yang sudah semakin memudar, semakin hilang, maka ya ilmu pun juga akhirnya ya semakin berkurang dan berkurang. Sadaqa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minan nas walakin yanzi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa fihim alimun ittakhadhan nas ru'asa juhal fadhallu wa adallu. Allah tidak menarik ilmu itu sekaligus serta merta, tidak, tapi tarik dikit-dikit dengan mematikan ulama. Satu berpulang, disusul oleh yang lain, disusul dan seterusnya. Ya sehingga orang-orang yang memang alim, yang benar-benar menguasai, relatif menguasai agama, sudah sedikit. Yang belajar seperti itu tadi keadaannya, maka ulama yang sebenarnya adalah pewaris para nabi, begitu sudah memang berkurang dan berkurang, apalagi kemudian nanti tiada. Maka yang ada adalah begitu tidak ada yang tersisa ulama, kata Rasulullah, manusia akan menokohkan. Tidak ada tendensi apa-apa ya, mengkiaikan, mengustadkan. Ya, saya juga terus belajar ya. Yang tidak semestinya dikiaikan, diustadkan. Akhirnya berfatwa, dan dengan fatwanya sesat dan menyesatkan, wal'iyadzu billah. Intinya di poin ini yang kita ingin sampaikan adalah apa tadi? Tradisi intelektual. Bagaimana menghadirkan orang-orang yang intelek, yang berilmu, yang mestinya kita berkaca kepada salaful ummah, sudah semakin menipis.
memudah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita malam hari ini itu tadi pengantar untuk kajian kita malam hari ini atau materi sisipan. Bahasan kita adalah antara tauhid dan syirik. Bukan barang baru dan juga bukan bahasan baru, tapi ilmu itu dia akan selalu mampu menyikapi setiap perubahan, setiap perkembangan zaman. Ya, artinya perubahan yang terjadi di tengah-tengah umat, perkembangan yang terjadi di tengah-tengah umat, nanti ilmu itulah yang akan menyikapi, yang akan memberikan kepastian hukum. Nah, sehingga dulu tidak pernah dibahas, sekarang kemudian dibahas. Dulu tidak pernah disentuh, sekarang disentuh, ya karena memang faktor keadaan disebabkan oleh perkembangan yang memang senantiasa dihadapkan pada perubahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tauhid bukan syirik, jelas. Tapi kemudian apa itu tauhid, apa itu syirik? Ya inilah justru yang mestinya memang benar-benar terpahami. Mestinya benar-benar terpahami. Tauhid itu kalau kita pahami surat Al-Ikhlas, kita akan paham tauhid. Ya mungkin ditambah nanti dengan ya ayat-ayat di surah yang lain silahkan. Tapi pokok ternyata di surah Al-Ikhlas. Orang yang memahami surat Al-Ikhlas akan paham nanti tauhid. Dan begitu orang paham tauhid, memang sebenarnya dia juga akan paham syirik. Surat Al-Ikhlas, kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Karena memang intinya adalah kita ingin dipahamkan makna ikhlas. Ikhlas dimulai dari hanya meyakini uluhiyah Allah, ketuhanan Allah, ketundukan hanya kepada Allah. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka begitu belum orang memurnikan uluhiyah Allah, ketuhanan Allah dengan segala konsekuensi logisnya, maka selama itu orang sebenarnya belum bertauhid. Begitu orang belum bertauhid atau tidak bertauhid, berarti dia menyekutukan Allah. Kalau bukan malah kufur perbuatannya, orangnya kafir. Beda kufur dengan syirik apa? Kufur tidak percaya, syirik menduakan, meninggalkan dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian nanti lebih dibayan, lebih dijelaskan, misalnya apa yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah
wa yu'tus zakah wa dzalika dinul qayyimah. Manusia tidak diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah, melainkan agar menghamba kepada Allah secara total dengan keikhlasan menerima al-Islam, dengan ketulusan menjalankan syariat Islam, mukhlishina lahuddin, hunafa, penuh ketundukan. Sudah semakin dibuat terang bagaimana dan apa yang dikehendaki dengan ikhlas. Ikhlas menuhankan, ikhlas menghamba. Menghamba adalah dengan menepati apa-apa yang disyariatkannya, bukan dengan cara kita sendiri, sebagaimana yang memang banyak kita dengar di masyarakat awam. Apa yang kita dengar? Yang penting dia ikhlas, ya kan? Yang penting dia ikhlas. Di sini ikhlas dimaknai berarti karena Allah, lillahi ta'ala. Itu kan? Karena Allah, lillahi ta'ala, mesti pada mentaati apa-apa yang dia perintahkan, dalam waktu yang sama menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang dia larang. Lah kok tidak dia perintah kok? Dia tidak pernah melarang itu kok kita lakukan? Alasannya ikhlas. Oh, tidak, belum terpenuhi apa yang dikehendaki dengan ikhlas. Nah, lawan ikhlas berarti syirik. Begitu orang tidak ikhlas, maka pasti dia sebenarnya menyekutukan Allah. Ikhlas dalam niat, ikhlas dalam menjalankan perintah, berarti terkotori oleh syirik begitu dia tidak ikhlas. Kenapa? Oh, ada kepentingan lain. Kenapa? Oh, tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara kesyirikan berarti ketidakikhlaskan, maka syirik itu kan memang terbagi-bagi ya, secara garis besar ya 3 bagian ya, syirkul akbar, syirkul asghar, kemudian syirkul khafi. Nanti ada yang menambah khafiyul khafi, sangat samar. Ya 3 lah dulu ya. Syirkul akbar jelas, iya. Sekalipun ini masih ada aja yang melakukan syirkul akbar, asyirkul akbar, ya. Syirik yang ya, nyata, tidak bisa dibantah. Syirik besar, nyata, tidak bisa dibantah. Apa yang saya sampaikan, udahlah, mungkin seminggu yang lalu atau setengah bulan yang lalu. Kok bisa-bisanya orang meyakini dengan menaruh foto guru di rumahnya, udahlah itu jaminan dia enggak kena COVID. Syirik yang tidak bisa dibantah. Ternyata ada yang begitu itu. Iya, gurunya mengajarkan seperti itu, muridnya mangut-mangut. Nih kita belum punya foto beliau. Woi, buruan beli, gantung di rumah. Ya, siapa yang berani mengatakan itu tidak syirik? Dan syirik yang nyata sekali syiriknya. Lah coba, iya, tapi tidak ada saya terbaca ini orang yang membantah, orang yang ya justru apa ya melawan ya,
pendapat yang keliru sama sekali itu dah ada. Iya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah itu baru satu ya. Ya nanti budaya larung, budaya memalas. Dari sisi mana kita mengatakan tidak syirik? Dari sisi mana? Makanan kok dibuang ke laut, kepala sapi, kepala kambing, atau bahkan ya mungkin kambing kadang-kadang seutuhnya ya, dipendam ya di bumi. Namanya Allah butuh yang begitu itu kan enggak. Ya ampun. Nah ini kan kalau yang besar ini saja masih dilakukan oleh sebagian saudara kita, kasihan memang. Bagaimana dengan syirik yang kecil? Sekalipun kecil tapi juga syirik. Ya kalau bahasa sunnahnya kan menyebutkan asyirkul asgar, nanti arya. Ria itu syirik. Sekalipun syirik kecil, tapi yang namanya syirik tetap saja apa? Menggugurkan amal. Sia-sia amal kita, jungkir balik ya. Tapi sia-sia amal kita. Jadi di dalam kitab Al-Jawab Al-Muskit, Al-Jawabu Al-Muskitu, ya kalau diartikan jawaban yang membungkam. Di situ ada dikatakan, orang ditanya, kenapa Anda sholatnya super kilat? Kenapa sholat Anda super kilat? Apa jawaban dia? Biar setan tidak sempat menggoda saya. Biar setan tidak sempat menggoda saya. Ini bagaimanapun juga jawaban yang tidak benar. Ya kalau jawaban yang tidak benar berarti pelakunya yang tidak benar dong. Iya. Dalam salat ada yang namanya bacaan qiraah, terutama ayat Quran. Dalamnya membaca ayat Quran ada yang namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu seperti apa? Beri setiap huruf haknya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, sekalipun nanti ada yang agak dipercepat, ada yang bisa diperlambat. Dari mana keluar huruf? Keluarkan dari tempatnya, dari makhrajnya. Membaca yang benar. Ya kalau sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wih, kayak bangga satu napas Fatihah. Ya, tapi apa bedanya dengan gremeng? Enggak bener. Satu. Yang kedua, ada yang namanya jeda dari rukun ke rukun. Pada rukun itu sendiri, rukulah hatta tatma'inna raki'an. Rukulah sehingga ruku itu benar-benar tumanina. Terpenuhi yang namanya ruku. Belum terpenuhi udah bangkit. Belum terpenuhi sujud udah bangkit angkat kepala. Nabi mengatakan, "Sholli." Sudah Rasulullah. Kamu belum salat. Kamu tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujudmu, ulangi salatmu. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi yang begini ini ya kita sulit mengatakan apa ya ikhlas. Nah kalau sudah tidak ikhlas kan ya bukan tauhid. Kalau sudah bukan tauhid, ya melakukan kesyirikan. Apa syiriknya di situ?
memperturutkan egonya, ya kan? Memperturutkan nafsunya. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Kamu tidak perhatikan kah? Orang yang menjadikan egonya, nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya dalam Al-Jathiyah kan seperti itu. Jadi yang dituruti siapa? Yang dituruti siapa? Egonya. Ya memang salat bukan cepat-cepatan, bukan lambat-lambatan, tapi ya bener-beneran tepati tata cara salat, tepati bagaimana aturan membaca, kan begitu ya. Iya. Coba lihat. Ya kasihan saudara kita yang begini ini. Ada lagi. Ini nih soal riya nih. Jadi ada orang masuk masjid. Kebetulan dia sendiri mau sholat, ya orang lain belum datang. Ya. Atau memang di luar waktu sholat, maksudnya sholat wajib ya. Dia sholat. Begitu sholat, kok ada suara pintu terbuka, ada yang membuka pintu. Sudah, ini pikirannya ini sudah mencoba melayang-layang. Berarti ada orang masuk. Saya harus memanjangkan sholat saya. Saya harus melamakan sujud saya. Kira-kira apa maksudnya? Ustadz jangan ngarang lah. Begini ya, adalah naluri manusia. Pengennya dipuji, pengennya disanjung, maunya dikatakan lebih unggul, ya kan? Ini naluri manusia. Coba lebih nyata lagi, lebih bisa dibuktikan lagi. Anak kecil ya, kalau dia ya bisa menggambar sesuatu, nanti dia tunjukkan ke ibunya. Dipuji oleh ibunya, bagusnya apa yang kau gambar. Bangga kan? Seneng kan anak kecil? Itulah naluri ya, itulah naluri manusia. Tapi seiring dengan perjalanan hari, perjalanan waktu, manusia semakin dewasa, manusia semakin yang mau mengerti ya, mengerti agama, ini mulai digusur. Yang tadinya senangnya maunya dipuji, maunya dihargai, selalu begitu orang tidak menghargai udah dia ciut. Ini sudah mulai digeser nih udah. Kenapa? Karena memang semakin memahami agama. Yang tidak memahami agama, kira-kira bertahan ya. Tapi semakin orang memahami agama, udah mulai digeser lah. Iya. Nah, jadi tadi yang sholat tadi berpikir memanjangkan sholatnya, apa keinginannya? Lama juga sholatnya. Kelihatan khusyuk juga sholatnya. Ini kadang terlintas pada siapapun juga. Ya enggak. Terlintas pada siapapun juga. Tapi kemudian jangan dituruti. Ini enggak benar. Harus ditolak, jangan dituruti. Nah tadi siang sholat ya, sendirian begitu ada orang masuk ya, akhirnya dia melama-lamakan sholatnya. Begitu salam, warahmatullahi wabarakatuh, maka dia lihatlah siapa yang masuk tadi. Ternyata yang masuk anjing. 2 kali, gagalnya 2 kali ya. Sudah gagal
keikhlasannya terganggu, gagal lagi, dikira orang ternyata anjing. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah An-Nahl surah 16 ini juga sangat bagus untuk kita simak firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innalakum fil an'am la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wadamin labanan sa'igan lisyaribin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ayat 66 surah 16. Apa kata Allah? Waktu habis. Ya, saya terjemahkan. Sesungguhnya pada binatang ternak peliharaan bagi kalian ada pelajaran yang sangat mahal, yang sangat berarti. Apa pelajaran dimaksud? Nuskikum mimma fi butunihi min baini harsin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Di mana dengan adanya binatang peliharaan itu Allah ngasih minum kalian dengan susu yang dikeluarkan atau dihasilkan dari binatang peliharaan kalian. Susu itu antara cairan yang sebenarnya kotoran dan darah yang jelas-jelas najisnya. Ada susu yang benar-benar khalisan. Saya nanti akan menerangkan dikaitkan dengan ikhlas. Khalis, murni. Lihat, tauhid itu harus murni. Kalau sudah tidak murni, murni ketundukan kepatuhan hanya kepada Allah, tauhid. Nah, khalisan sa'igan lisyaribin, yang justru benar-benar bagi yang mengkonsumsinya begitu sangat memang nyaman, sangat mudah. Kata Allah, ada pelajaran, ada ibrah. Pelajarannya apa? Masya Allah, kuasa Allah ya, kuasa Allah. Bukan darah, bukan kotoran, tapi susu. Padahal dalam tubuh kita yang namanya cairan, yang berbentuk cairan, kalau bukan kotoran, darah. Tapi ternyata ada yang lain, susu. Masya Allah, luar biasa. Kuasa Allah tidak tercampur dengan apa-apa, tidak tercampur dengan kotoran, termasuk juga tidak tercampur dengan darah. Pelajaran. Masya Allah, kuasa Allah. Dan kemudian jadi minuman yang sehat bagi yang memang meminumnya. Khalisan, pelajaran yang kedua, berarti murni. Satu akar dengan kata ikhlas, khalis, mukhlis. Maka tauhid, keikhlasan manusia menghamba kepada Allah, menepati ketentuan-ketentuan Allah, melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Itulah nanti kemurnian tauhid. Ya, selama masih ada yang lain-lain, terkotorilah tauhid. Dan kalau sudah terkotori maka ya buyarlah, menjadi sia-sialah amal kita. Ada orang 20-an tahun, ya, puluhan tahun, 20-an tahun selalu ngambil di sop depan. Nanti ada juga yang selalu ngambil mojok. Boleh, enggak? Oh, sangat boleh, tapi harus bisa menjaga hati. Jadi sekali waktu lah posisi dia ada yang menempati. Udah tahu biasa saya di sana lah, kok ada menempati. Nggak jadi dia sholat di masjid. Ikhlas atau ikhlas? Bisa kan kita menjawab?
Masa hanya karena posisi dia ada yang menempati tidak jadi sholat ke masjid, berarti selama puluhan tahun sholatnya tidak ikhlas. Inilah belajar ikhlas. Waktu juga lah yang membatasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.